Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas ekologi budaya. Dalam istilah bahasa Inggrisnya cultural ecology. Pendekatan ini dikembangkan oleh Profesor Julian Stewart tahun 40-an 50-an dulu, 1940-50. Stewart mengembangkan konsep bahwa ekologi budaya ini berbeda dengan ekologi manusia dan ekologi sosial. Dalam cara kerjanya untuk membangun penjelasan mengenai asal-muasal gejala dan asal-muasal gejala kebudayaan tertentu. Mengapa orang masyarakat ini seperti ini, maka itu seperti itu. Pendekatan ekologi budaya ditujukan bukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum yang berlaku general dan bisa diterapkan pada setiap kebudayaan dan keadaan lingkungan mereka, seperti pada pendekatan evolusi dunia. Jadi pendekatan yang dikembangkan oleh Julian Stewart ini sensitif terhadap keragaman kebudayaan dan mencoba menerangkan keragaman tersebut dalam kerangka berpikir hubungan antara manusia dan lingkungan secara spesifik. Tujuannya bukan untuk membangun suatu penjelasan yang general berlaku umum, tetapi menjelaskan secara spesifik mengapa kebudayaan A seperti itu, dan B seperti itu, dan C seperti itu. Ekologi budaya juga berbeda dari pemikiran evolusi kebudayaan, sejarah kebudayaan yang relativistik, yang mengatakan bahwa setiap kebudayaan itu sifatnya khas dan berbeda dengan kebudayaan yang lain. Harus dimengerti dalam konteks kebudayaan tersebut. Dalam pandangan Stewart, benar kebudayaan itu berbeda-beda, tetapi perbedaannya itu bukan relativitas kebudayaan. Perbedaannya itu adalah berhubungan dengan proses adaptasi kebudayaan tersebut dengan lingkungannya. Ekologi budaya, nanti kawan-kawan juga perlu membaca studi evolusi, berbeda dengan pendekatan neo-evolusionistik, evolusionisme, yang menganggap bahwa lingkungan alam itu ada di luar manusia, di luar kebudayaan manusia. Dalam rangka ini kaum neo-evolusi ini dalam rangka untuk menerangkan bahwa kebudayaan itu berasal dari kebudayaan, bahwa perkembangan kebudayaan itu harus dijelaskan semata-mata dengan meninjau faktor-faktor kebudayaan tersebut. Menurut Profesor Stewart, menurut Stewart ini sudah jenak harus almarhum, keragaman kebudayaan ini bisa ditinjau, bisa diterangkan, bisa diuraikan dengan melihat bagaimana proses adaptasi masyarakat dengan lingkungannya. Lingkungan yang berbeda dengan kebudayaan, dengan proses adaptasi yang berbeda akan memunculkan corak kebudayaan yang berbeda. Lingkungan yang sama dengan proses adaptasi yang berbeda juga akan mendatangkan kebudayaan yang berbeda. Penjelasan ini memberikan jalan bagi kita untuk mengerti mengapa dalam lingkungan yang sama, kurang lebihnya sama, bisa muncul dua atau lebih tradisi, dua atau lebih kebudayaan dengan corak yang berbeda, karena masing-masing tradisi, masing-masing budaya itu mengembangkan adaptasi yang berbeda. Jadi itu pendekatan yang ditawarkan oleh Julian Stewart, ekologi budaya, cultural ecology. Untuk bisa mengerti
atau menerangkan bagaimana kebudayaan dengan bentuknya yang khas ini tumbuh, suatu kebudayaan dengan kekhasan ciri-cirinya itu muncul atau lahir atau tumbuh. Björn Swart menawarkan 3 langkah analisis, metode, menawarkan metodenya. Yang pertama, di dalam riset ini si antropolog harus meninjau saling hubungan interaksi antara teknologi produksi, teknologi eksploitasi alam dengan lingkungannya. Jadi masyarakat ini A misalnya melakukan eksploitasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya, melakukan adaptasi dan lingkungan tempat tinggalnya dengan teknologi apa? Karena bisa terjadi dalam satu lingkungan yang sama ada 2 kelompok masyarakat, mereka mengembangkan 2 teknologi produksi atau teknologi eksploitasi yang berbeda. Perbedaan teknologi eksploitasi, teknologi produksi ini nanti akan punya konsekuensi. Ini faktor kedua yang harus diamati terhadap pola perilaku. Sama-sama masyarakat yang hidup dalam satu pulau kecil, katakanlah ya, pulau kecil, pulaunya namanya pulau kecil ya, kecil. Yang satu kelompok, ada 2 kelompok masyarakat, yang satu kelompok ini mengembangkan teknologi eksploitasi lingkungan yang mengarah ke sumber daya maritim, pantai, mengembangkan perahu, jaring dan sebagainya. Dan satu kelompok lagi sebelah rumah, sebelah kampung gitu, mengembangkan teknologi produksi budidaya alam, budidaya pertanian. Maka 2 corak teknologi produksi ini akan memunculkan pola perilaku kegiatan eksploitasi lingkungan yang berbeda. Jadi pola perilaku kegiatan eksploitasi lingkungan nelayan dan pola perilaku kegiatan eksploitasi lingkungan petani, walaupun mereka tinggal dalam satu pulau kecil yang sama, pasti berbeda. Jadi di sini langkah langkah kedua dalam metode ekologi budaya adalah meninjau pola perilaku di dalam kegiatan eksploitasi lingkungan. Dan menganalisis pola perilaku yang muncul dari kegiatan eksploitasi lingkungan tersebut. Dianalisis di sini maksudnya ya diidentifikasi, ya, dikenali, dilihat tuh, kemudian diuraikan serta dilihat apa hubungannya. Metode yang ketiga adalah mencoba melihat, meninjau bagaimana pola perilaku yang berkembang di dalam kegiatan eksploitasi terhadap lingkungan ini berpengaruh terhadap aspek-aspek kebudayaan yang lain. Contoh yang paling sederhana di sini adalah bagaimana kegiatan produksi menangkap ikan memunculkan organisasi kerja nelayan yang kemudian berpengaruh dalam memunculkan ritus-ritus tertentu yang berbeda dengan ritus-ritus yang dikembangkan oleh para petani yang organisasi sosial dan kegiatan sosialnya adalah melakukan eksploitasi terhadap alam melalui proses budidaya tanaman. Sikap atau pandangan hidup yang berkembang di kalangan para penangkap ikan, masyarakat nelayan dan petani juga berbeda. Para antropolog dari berbagai riset di penjuru dunia mengamati bahwa di kalangan nelayan ini berkembang satu sikap ekonomis yang dalam bahasa Jawanya itu mumpung enak, mumpung ono. Ya. Kalau dapat uang banyak, wis tak ora seneng gembira.
Jadi dalam pandangan orang yang tidak dari luar, kata nelayan itu boros, suka pesta pora. Tetapi bagi para nelayan sendiri, ini adalah sikap yang ya cukup lumrah, masuk akal. Karena bagi mereka rezeki itu selalu ada terus. Kalau mereka masih mau pergi ke laut, tangkap ikan, pulang ya bawa ikan. Corak yang berbeda muncul di kalangan para petani yang dalam istilah Jawa dikenal memiliki sikap ekonomi gemi nastiti ngati-hati. Karena para petani ini mengerti dengan pasti berdasarkan pengalaman, jika mereka menanam hari ini, maka sekian bulan yang akan datang mereka akan panen. Jika bibitnya itu 1 kilogram, maka ceteris paribus, tidak ada bencana alam, tidak dimakan orang, tidak dimakan babi hutan, panennya akan 2 kintal. Ini sudah satu pola yang tetap. Dengan cara seperti ini, para petani bisa mengembangkan satu sikap ekonomi yang lebih hati-hati berperhitungan. Kalau kita bertani sekarang, panennya baru 3 bulan akan datang atau 6 bulan akan datang. Kalau kita menanam 1 kilo, panennya paling 2 kintal. Keadaan seperti ini tidak terjadi pada masalah menangkap ikan. Asal kita melaut, ya nanti kita pulang bawa ikan. Bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit. Nah, orang beradaptasi kalau nanti dapat banyak, sehingga mereka pesta. Dari pendekatan ekologi budaya yang disampaikan oleh William Stewart ini, kita bisa melihat bagaimana lingkungan wilayah yang sama itu bisa memunculkan kegiatan produksi yang berbeda dan memunculkan sikap kebudayaan, pandangan-pandangan kebudayaan yang juga berbeda. Mungkin contoh petani dan nelayan yang tinggal dalam satu pulau kecil ini sangat ekstrim. Kita cari contoh lain yang ada dekat. Sama-sama memanfaatkan, mengeksploitasi sumber daya maritim pantai. Satu kelompok ini melaut menangkap ikan, satu kelompok lagi bikin kolam ikan, bikin tambak. Nah, kita akan melihat nanti pola kerjanya, teknologi eksploitasi lingkungannya berbeda. Yang satunya pakai perahu untuk dan jaring, yang satunya pakai cangkul dan pipa, bikin kolam. Yang satunya adalah kegiatan berburu, yang satunya adalah kegiatan budidaya. Di sini kita akan melihat bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petambak cenderung memiliki sikap ekonomi mirip seperti petani. Gemi, nastiti, ngati-hati. Karena semua aktivitas produksi mereka itu sudah bisa diperhitungkan. Kalau kita membuka tambak 1 hektar dengan bibit bandeng sekian, maka kita akan panen sekian dalam jangka waktu sekian. Jadi mereka punya perhitungan, ekonomi mereka bisa lebih diperhitungkan. Sementara nelayan, asal kita masih ke laut, ya nanti pulang bawa ikan. Jangan khawatir, lautnya luas. Asal kita pergi bawa kapalnya besar, hasilnya akan besar. Lingkungan yang sama dengan teknologi eksploitasi lingkungan yang berbeda menghasilkan organisasi sosial kerja yang berbeda dan menghasilkan cara-cara berpikir, sikap kebudayaan yang berbeda. William Stewart mengatakan, berpandangan bahwa untuk bisa mengerti proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungan, kita perlu melihat bahwa kebudayaan itu oleh William Stewart kebudayaan itu dikonsepkan sebagai gejala yang punya 2 unsur pokok, unsur inti dan unsur sampingan, periferi, cultural core and periphery. Inti kebudayaan ini adalah elemen-elemen kebudayaan yang langsung berperan di dalam proses adaptasi manusia dengan lingkungan. Di sini ada 3 unsur pokok.
Yang pertama adalah teknoekonomi, teknologi yang dipakai untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mengolah alam lingkungan. Di atas teknoekonomi ini ada satu kegiatan kebudayaan elemen yang namanya oleh murid Julian Stewart, yaitu oleh David Kaplan dan Robert Manners, dikonsepkan sebagai organisasi sosial politik, ya, yang mengatur bagaimana masyarakat ditata supaya hasil dari eksploitasi terhadap lingkungan ini didistribusikan. Dan di atas sendiri itu ada gejala elemen yang namanya ideologi, gagasan, ya, adanya pada pikiran manusia, hadir lewat kata-kata, lewat simbol-simbol. Teknoekonomi itu real, orang melakukan kegiatan produksi, ada alat kerjanya dan sebagainya. Organisasi sosial politik ini bisa diamati. Karena ada kelompok kerja, ada RT, ada RW, atau ada perusahaan, ada kelompok berburu, kelompok ramu, kelompok pertukaran tenaga kerja. Bisa diamati tapi tidak bisa dipegang. Kalau teknologi produksi tadi bisa diamati dan bisa dipegang. Di pacule mana cangkulnya bisa kita lihat, bisa kita tangkap, mana traktornya bisa kita lihat, bisa kita pegang, mana perahunya, mana jaringnya ada. Tapi organisasi sosial politik ini hanya bisa diamati dan tidak bisa dipegang. Orang kan tidak bisa memegang rumah tangga, orang bisa melihat ada rumah tangga, tapi tidak bisa dipegang. Nah, level yang ketiga, ideologi ini hadirnya di alam pikiran manusia. Dia hadir melalui simbol-simbol, melalui percakapan, melalui ekspresi-ekspresi simbolik. Tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dipegang, tapi dimengerti keberadaannya melalui apa yang kita kenal dengan istilah simbol. Tiga elemen ini berhubungan. Kalau kita ingin mengerti bagaimana satu masyarakat ini sampai pada corak kepentingan tertentu, mengikuti pandangan Julian Stewart, kita pertama harus melihat teknoekonominya, kemudian meninjau organisasi sosial yang berkembang di atas teknoekonomi tadi, dan yang ketiga, efek dari organisasi sosial terhadap elemen-elemen dan yang lain, gagasan, konsep-konsep, sistem simbol yang ada di masyarakat tersebut. Itulah pandangan dari ekologi budaya yang dikembangkan oleh Julian Stewart. Terima kasih.